Nah, ini ada soal potensial sel standar untuk reaksi berikut jika E derajat Cu2 plus Cu minus plus 0,34 volt dan E minus CD2 plus CD-nya minus 0,40 volt adalah. Nah, di sini kita bisa tahu ya, di sini udah ada ikatan reaksi redoksnya, dimana kita bisa menentukan reduksi dan oksidasinya yang mana. Reduksi itu penurunan suatu bilangan oksidasi pada atom dalam bentuk molekul atau ion, sedangkan oksidasi kebaliknya, yaitu peningkatan bilangan oksidasi dalam atom dalam bentuk molekul atau ion. Nah, di sini ada Cu2+, di mana dia bilangan oksidasinya 2, plus dia menerima 2 elektron sehingga berubah menjadi Cu dengan bilangan oksidasinya 0. Berarti di sini terjadi penurunan ya. Jadi kita sebut jadi reduksi. Sedangkan CD itu dari bilangan oksidasi 0, kemudian dia melepaskan 2 elektron sehingga menjadi CD2+. Jadi di sini kita bisa tahu kalau dia itu meningkat sehingga bisa disebut oksidasi. Nah, kita bisa masukkan ke dalam rumus, yaitu E derajat sel sama dengan E derajat reduksi dikurang E derajat oksidasi, dimana reduksinya tadi si Cu itu tadi positif 0,34. Nah, kita masukkan di sini positif 0,34 dikurang E derajat oksidasi. Derajat oksidasinya tadi di sini si CD ya, minus 0,40, jadi kita tulis saja minus 0,4 volt. Jadi hasilnya adalah 0,74 volt. 0,74 volt, kita lihat di pilihan ada di sini, ada jawabannya adalah B, 0,74 volt. Kita lanjut pembahasan berikutnya. Analisis unsur suatu asam menunjukkan bahwa persen massa unsur penyusun molekul asam tersebut adalah 5,89% H, 70,6% C, dan 3,5% O. Bila berat molekul asam tersebut 136 gram per mol, bagaimana formula molekulnya? Nah, kita tahu di sini ada suatu asam dengan unsur CHO. C itu 70,6%, sedangkan H 5,89% dan O 23,5%. Nah, kita bisa mencari apa di sini ya? Mencari sederhana, kita cari perbandingannya nanti. Di sini kita buat persen massa C dikurang AR dibagi ARC sama dengan 70,6% dibagi ARC itu 12 ya, ada di tabel periodik, hasilnya 5,88. Persen massa H dibagi ARH sama dengan 5,85% dibagi persen 1 sama dengan 5,89. Persen massa O dibagi ARO itu sama dengan 23,5 dibagi 16, AR 16 sama dengan 1,47. Nah, kita sederhanakan ini. Ketiga ini kita sederhanakan, C sama dengan O sama dengan 0, sama dengan O, C sama dengan H sama dengan O. 5,88 ini sama 5,89 sama 1,47 ini kita sederhanakan, kita bagi dengan angka yang terkecil ya, biar paling sederhana aja. Jadi hasilnya yaitu 4, C nya 4, H nya 4, sedangkan O nya 1, sehingga kita bisa mendapatkan rumus empirisnya yaitu C4 H4O. Sedangkan sekarang kita bila berat molekulnya 136 gram per mol, kita masukkan ke rumus C4H4O N sama dengan 136 berat molekulnya bila. Nah, kita kalikan 4 ini dengan AR unsur ya, unsur C, unsur H, unsur O. 4 ini dikali ARC C itu 12 ditambah 4 dikali ARC H itu 1 ditambah O itu 1 kan, dikali AR nya itu 16, N sama dengan 136. Nah, hasilnya 48 ditambah 4 tambah 6 N sama dengan 136. Hasil penjumlahannya 68N sama dengan 136. Jadi N nya itu sama dengan 136 dibagi 68, hasilnya 2. Nah, N nya kita dapat 2. Udah kita dapat 2, kita
kita masukkan lagi ke rumus empiris tadi. C4H4O kali 2 di sini ya. Karena kita udah dapat N-nya sama dengan C4 dikali 2 C8, H4 dikali 2 H8, O dikali 2 sama dengan O2. Jadi ini hasilnya C8 H8O2. C8 H8O2 hasilnya C. Lanjut, di antara larutan garam dengan konsentrasi 0,1 molaritas berikut yang memberikan nilai pH paling tinggi adalah, nah di sini pH paling tinggi itu adalah larutan-larutan yang bersifat basah. Larutan garam yang menghasilkan pH yang bersifat basah itu adalah basa kuat dan basa asam lemah. Basa kuat dan asam lemah. Nah, kita tentukan di sini sesuai unsur-unsurnya. NaCl itu larutan basa kuat dan asam lemah dan asam kuat ya. Jadi bukan dia, karena kita cari adalah basa kuat dan asam lemah agar menghasilkan pH tinggi. Sedangkan NaNO3 itu adalah basa kuat dan asam kuat, jadi dia bukan. Sedangkan NaClO4 ini sama juga basa kuat dan asam kuat, jadi dia bukan. Sedangkan NaHSO4 ini sama juga ya, basa kuat dan asam kuat, jadi dia bukan. Nah, NaHCO3 ini dia adalah basa kuat dan asam lemah, jadi dia sesuai syarat yang kita cari, yaitu basa kuat dan asam lemah agar menghasilkan pH tinggi. Jadi si NaHCO3 ini menghasilkan pH paling tinggi dia karena dia adalah bersifat basa kuat dan asam lemah. Jadi jawabannya adalah E. Nah, kita lanjut di bawah. Suatu ion X memiliki bilangan oksidasi +4 dengan 2 elektron pada N sama dengan 1, 8 elektron pada N sama dengan 2, dan 10 elektron pada N sama dengan 3. Unsur X adalah, nah di sini X itu ion X ya, memiliki oksidasi +4. Unsur X di logsnya +4. Jadi X itu +4 kayak gini. Kalau kita ini masukkannya X sama dengan X-nya +4 ionnya. Nah, di sini ada N elektron, 2 elektron pada N1. N1 sama N itu kulit ya. Berarti kulit pertama itu elektronnya ada 2, kulit kedua itu elektronnya ada 8, dan kulit ketiga ada 10. Berarti ada 3 kulit di sini. Nah, kita jumlahkan tadi semua jumlah elektronnya itu ada 2 elektron, 8 elektron, dan 10 elektron. Hasilnya adalah 20 elektron dari semuanya. Nah, sekarang kita cari rumus X-nya. Kita cari unsur X. Unsur X adalah, nah unsur X ini sama dengan 20 elektron tadi ditambah plus 4 elektron dari soal tadi, bilangan oksidasinya. Nah, karena dia plus ya, jadi tambah. Jadi sama dengan 20 tambah 4 itu 24 elektron hasilnya. Jadi di sini yang sebelum ditambah ya, berarti dia X oksidasinya 4, di sini 20 tadi elektronnya. Namun karena kita udah dapat hasilnya, bilangan atomnya itu jadi 24 X 24. Nah, kita bisa dilihat di tabel periodik yang bilangan atomnya itu 24. Bilangan atomnya 24 itu, nah ini kromium bilangan atomnya 24, berarti jawabannya adalah kromium. Bilangan atomnya 24, X 24, berarti kromium 24. Kita lanjut pada soal berikutnya. Jenis orbital hibrida atom C yang diberi tanda pada senyawa berikut ini adalah, nah di sini ada tandanya, ada tanda 1, 2, 3, 4. Nah, untuk mencari ini kita bisa menggunakan trik cepat. Dimana trik cepatnya yaitu kalau kita mencari, kalau dia sp3 itu, maka molekul C nya itu rantai tunggal seperti ini, dan jika sp2 maka molekul C nya itu ikatan rangkap 2 seperti ini. Nah, jika sp saja maka ikatan molekul C nya itu rangkap 3 seperti ini ya, rangkap 3 aja. Nah, kita bisa cari, karena kita punya trik cepat, kita langsung cari saja. Ini yang pertama, molekul C, di mana di sini ada 2 ya, ada rangkap 2-nya. Jadi di sini berarti dia rangkap 2, berarti dia sp2. Ini sp2. Nah, yang keduanya ini, nah di sini tunggal semua
satu tunggal semua, berarti dia sp3. Nah yang ketiganya ini ada duanya, ada rangkap 2 ya, berarti dia sp2. Nah ini yang keempat itu rangkap 3, 1, 2, 3, berarti dia terangkap 3 yaitu sp. Nah berarti jawabannya adalah sp2, sp3, sp2 dan sp. Kita bisa lihat di pilihan dimana atom C ke 1, 2, 3, 4. Yang ke 1 itu sp2, dan yang kedua itu sp3, yang ketiga itu sp2, yang sp2 ya, berarti sp2, sp3, sp2, spa. Ini jawabannya D. Jawabannya adalah D. Terima kasih.